Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Nazwa Syiralfa. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang menghubungkan antar VLAN. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mencoba mengkonfigurasi interVLAN routing. Apa sih interVLAN routing itu? Jadi, interVLAN itu adalah menghubungkan antara VLAN yang berbeda atau bisa juga network yang berbeda. Contohnya, di sini kita akan coba menghubungkan antara VLAN 10 dengan VLAN 20 atau bisa juga menghubungkan antara network 10.0 dengan network 20.0 supaya mereka bisa saling berkomunikasi. Karena kalau teman-teman masih ingat di video sebelumnya itu, kalau VLAN-nya berbeda atau networknya berbeda, itu mereka nggak bisa saling berkomunikasi. Nah, sekarang kita bakal belajar buat mengkonfigurasi inter VLAN supaya mereka bisa saling berkomunikasi. Kayak gitu. Oke? Nah, untuk itu kita membutuhkan tambahan satu router, teman-teman. Jadi sekarang kita tambahin dulu satu router. Nah, di sini teman-teman bebas mau pilih yang mana aja routernya sesuai keinginan teman-teman, tapi di sini aku bakalan pakai yang paling kanan, yaitu yang 2811. Oke. Nah, kalau udah, teman-teman bisa langsung sambungin aja ke switch. Oke. Nah, jadi teman-teman cukup pilih salah satu aja switch-nya, jadi nggak perlu semuanya teman-teman sambungkan ke router. Jadi misalkan switch 2 teman-teman sambungin ke router, terus switch 3 teman-teman sambungin ke router, jadi nggak perlu teman-teman. Jadi cukup di salah satunya aja, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini interface FA00 ini terhubung ke switch 1. Oke. Nah, sebelum kita lanjut buat mengkonfigurasi di routernya, kita bakalan jabarin dulu apa aja yang bakalan kita konfigurasi nantinya. Oke, kita langsung aja coba buat jabarin. Oke, yang pertama adalah kita akan konfigurasi VLAN 1. IP-nya adalah 192.168.1.0/24. Oke. Lalu selanjutnya adalah VLAN 10. IP-nya adalah 192.168.10.0/24. Oke, lalu di enter. Nah, selanjutnya yaitu adalah VLAN 20. IP-nya adalah 192.168.20.0/24. Oke, nah jadi ini dia yang bakalan nantinya kita konfigurasiin, teman-teman. Oke, nah sebelum kita mulai konfigurasinya, kita lihat di sini di interface FA00. Nah, di sini teman-teman bisa lihat masih ada tanda merah yang artinya interface itu belum nyala atau masih mati, teman-teman. Jadi sekarang kita mulai konfigurasi pertamanya adalah untuk menyalakan interface-nya. Oke, kita langsung ke tab CLI. Oke, ininya no aja. Oke, lalu di enter. Oke, setelah itu teman-teman bisa masuk ke mode privilege, lalu global configuration. Oke, nah setelah itu teman-teman masuk ke interface-nya, yaitu ke interface FA00. Nah, untuk menyalakan interface-nya, teman-teman bisa masukin komen yaitu no shutdown, lalu di enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tandanya itu langsung berubah jadi warna hijau, yang berarti interface-nya udah nyala. Oke, kalau interface udah nyala, sekarang kita lanjut buat masukin IP address-nya, teman-teman. Oke, kita masukin IP address-nya. Nah, untuk komennya sendiri aku
singkat lagi jadi IP add, lalu langsung masukin IP-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu jangan lupa subnet max-nya 255.255.255.0 karena kita pakainya slash 24. Oke, lalu di enter. Nah, setelah itu sekarang kita coba cek. Kita masukin komennya yaitu do show IP interface brief. Lalu di enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di fast Ethernet 00 itu udah ada IP address-nya dan statusnya juga sudah up. Oke, kalau udah, sekarang kita lanjut untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, tapi teman-teman lihat di routernya itu hanya ada satu interface yang terhubung. Jadi, untuk VLAN 10 dan VLAN 20 itu, kita harus membuat subinterface. Gimana caranya? Oke, ini kita exit dulu. Oke, setelah itu kita masukin komen yaitu interface FA00.10. Nah, titik 10 ini itu artinya adalah subinterface yang ada di FA00, teman-teman. Oke, kalau udah langsung di enter aja. Setelah itu teman-teman masukin komen encapsulation.1q10. Nah, untuk komen ini sendiri itu artinya adalah berarti interface FA00.10 itu masuk ke dalam VLAN 10, teman-teman. Kayak gitu. Oke, lalu di enter. Nah, setelah itu kita baru masukin IP address-nya. IP address-nya adalah 192.168.10.1. Lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu di enter. Nah, setelah itu kita coba cek lagi do show IP interface brief. Lalu di enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di fast Ethernet 00.10 IP address-nya sudah ada dan statusnya juga sudah up. Oke. Kalau udah, kita lanjut lagi. Di exit dulu. Nah, sekarang kita masukin komennya yaitu interface FA00.20. Lalu enter. Enter. Nah, lalu encapsulation.1q20. Nah, berarti interface FA00.20 ini berada dalam VLAN 20. Oke, lalu di enter. Nah, setelah itu teman-teman masukin IP address-nya yaitu 192.168.20.1. Lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu di enter. Oke, kita coba cek lagi do show IP interface brief. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di fast Ethernet 00.20 juga sudah ada IP address-nya dan statusnya juga sudah up. Oke, kalau udah, sekarang kita lanjut buat mengkonfigurasi di PC-nya, teman-teman. Oke, nah di PC ini kita akan mengkonfigurasikan default gateway-nya. Nah, default gateway ini itu adalah IP yang udah tadi kita konfigurasiin di routernya. Oke, kita masukin IP-nya yaitu 192.168.10.1. Nah, lalu untuk IP address-nya kita ganti jadi 20 karena yang titik satunya sudah dipakai. Jadi kita ganti. Oke. Nah, kalau udah kita lanjut di PC 2. Oke.
Kita isi lagi 192.168.10.1. Oke. Lalu PC 3 192.168.10.1. Oke. Nah, sekarang lanjut ke PC 4. PC 4 default gateway-nya adalah 192.168.20.1. Lalu disilang. Setelah itu PC 5 192.168.20.1. Oke. Nah, di sini di PC 4-nya juga kita ganti ya teman-teman, jadi 20. Oke. Nah, lanjut ke PC 6 sekarang. Oke, untuk PC 6 default gateway-nya 192.168.20.1. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita lanjut buat konfigurasiin interface yang terhubung ke switch-nya supaya berada dalam mode terang, teman-teman. Kita lihat dulu interface berapa. Interface FH09. Oke, kita masuk ke switch-nya, ke tab Shell I, lalu di enter. Enable, connect. Lalu setelah itu kita masuk ke interface FA09. Lalu di enter, lalu switch port mode terang. Nah, oke. Kalau udah, sekarang kita bakalan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 4. Di sini teman-teman bisa lihat masih violet, jadi kita coba kirim lagi dari PC 1 ke PC 4 dan successful ya teman-teman. Oke, kita delete, kita lanjut coba kirim paket lagi dari PC 2 ke PC 5. Awalnya violet, kita kirim lagi. Successful, lanjut ke PC 3 dan PC 6. Violet, oke. Kita coba lagi. Dan successful. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, langsung aja kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah mencoba mengkonfigurasi DHCP server. Nah, tadi itu kita sudah melakukan konfigurasi, tapi konfigurasinya itu adalah konfigurasi statik, yang dimana kita itu harus masukin IP address-nya satu persatu, atau setting IP address-nya satu persatu. Nah, sekarang kita bakalan belajar DHCP. Nah, nanti tuh kita nggak perlu masukin IP address-nya satu persatu, teman-teman. Jadi, kalau DHCP itu kita bakalan dapat IP address-nya langsung, kayak gitu. Nah, biar teman-teman lebih paham lagi, langsung aja kita ke konfigurasinya. Oke, teman-teman bisa dibuka routernya, lalu ke tab CLI. Nah, seperti biasa kalau mau melakukan konfigurasi itu kita harus masuk ke mode global configuration. Oke, nah setelah itu kita akan buat untuk VLAN 10 terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita masukin kemennya yaitu IP DHCP pool VLAN 10.
Nah, untuk VLAN 10 ini, teman-teman bebas namanya bisa apa aja, bisa diganti jadi marketing atau programming atau apapun itu bisa disesuaikan dengan teman-teman. Tapi sekarang aku bakalan pakai namanya yaitu VLAN 10 karena ini untuk VLAN 10 kayak gitu. Nah, kalau udah teman-teman bisa langsung di enter. Nah, setelah itu teman-teman masukin IP networknya teman-teman. Oke, kita masukin komennya itu network, lalu masukin IP-nya yaitu 192.168.10.0, lalu subnet max-nya 255.255.255.0, lalu di enter. Nah, setelah itu teman-teman masukin default gateway-nya teman-teman. Oke, kita masukin komennya yaitu default router. Lalu masukin 192.168.10.1. Nah, setelah itu langsung di enter. Setelah itu kita masukin DNS servernya teman-teman. Kita masukkan komennya yaitu DNS server. Nah, untuk DNS server ini teman-teman bisa masukin 8.8.8.8 atau bisa juga disesuaikan dengan IP internet teman-teman semua kayak gitu. Nah, tapi sekarang aku bakalan pakainya 8.8.8.8 yang dimana itu adalah punyanya Google kayak gitu. Lalu langsung di enter aja. Nah, kalau udah berarti konfigurasi untuk VLAN 10-nya sudah selesai dan bisa di exit. Oke, kalau udah selesai kita lanjut untuk VLAN 20-nya teman-teman. Oke, kita masukin komennya lagi yaitu IP DHCP pool VLAN 20, lalu di enter, lalu masukin networknya yaitu 192.168.20.0, lalu subnet max-nya 255.255.0. Oke, lalu di enter lagi, masukin default gateway-nya 192.168.20.1, lalu di enter. Setelah itu DNS servernya 8.8.8.8. Oke, nah kalau udah di enter dan selesai. Oke, kita lanjut ke VLAN 1. IP DHCP pool VLAN 1. Oke, lalu di enter. Setelah itu kita masukin networknya 192.168.255.255.255.0, lalu di enter. Setelah itu default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, lalu DNS servernya. Oke, 8.8.8.8. Oke, lalu di enter dan selesai. Oke, nah sekarang kita bakalan coba lihat di PC teman-teman. Kita bakalan buktiin. Oke, kita buka PC 7, lalu ke desktop, IP configuration. Nah, di sini untuk ini kita hapus dulu, kita coba hapus. Oke, dan kita ke DHCP-nya teman-teman. Kita tunggu requesting IP address, kita tunggu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita langsung dapat IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS servernya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke PC 8. Kita langsung ke DHCP dan kita langsung dapat lagi. Oke. Nah, sekarang kita coba di yang ada di VLAN 20. Oke, kita coba. Kita tunggu.
Nah, oke. Kita dapat juga. Oke, lanjut. Lagi. Dapat juga. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk melakukan konfigurasi DHCP server. Oke. Mudah-mudahan teman-teman paham dan sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu materi tentang switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, teman-teman bisa dilihat lagi di topologi yang udah kita buat sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di ruangan 1, ruangan 2, dan ruangan 3 ini kita menggunakan switch layer 2, teman-teman. Nah, tipenya adalah 2960. Nah, teman-teman bisa lihat di angka paling depannya ini adalah angka 2, yang berarti ini adalah switch layer 2. Seperti itu, teman-teman. Nah, sedangkan switch yang di sebelah sini ini adalah switch layer 3, teman-teman. Nah, tipenya adalah 3560. Teman-teman bisa dilihat lagi di angka paling depannya yaitu adalah angka 3, yang berarti ini adalah switch layer 3 atau yang bisa disebut juga dengan multi layer switch. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus apa sih bedanya antara switch layer 2 dengan switch layer 3? Jadi, bedanya adalah switch layer 2 ini dia tidak bisa menghubungkan network yang berbeda, teman-teman. Contohnya menghubungkan network antara 10.0 dengan 20.0. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau kita mau menghubungkan network yang berbeda, kita harus menggunakan router, teman-teman. Jadi kita harus tambahin router. Nah, sedangkan untuk switch layer 3, itu kita sudah bisa menghubungkan network yang berbeda, teman-teman, tanpa harus menambahkan lagi router. Seperti itu, teman-teman. Nah, segitu aja penjelasan singkat aku mengenai switch layer 2 dan switch layer 3. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, tadi kan kita sudah belajar materi tentang switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, sekarang kita lanjutin lagi ke materi selanjutnya, yaitu mencoba mengkonfigurasi switch virtual interface. Nah, oke, ininya kita hapus dulu. Nah, teman-teman, sebelumnya juga kita sudah pernah mencoba mengkonfigurasi router. Nah, di router itu kita mengkonfigurasi sub interface. Nah, tapi kali ini kita tidak perlu mengkonfigurasi sub interface, teman-teman, untuk di switch kali ini. Oke, jadi sekarang kita pindahin dulu ininya. Oke, nah kalau udah, sekarang kita tambahin 2 PC di sebelah sini dan sebelah sini. Oke, nah setelah itu kita sambungin ke switchnya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa PC20 sudah terhubung ke interface FA02 dan PC21 sudah terhubung ke interface FA03. Nah, kalau udah, sekarang kita lanjutin buat konfigurasiin IP address-nya, teman-teman. Oke, kita ke desktop, IP configuration. Setelah itu kita masukin IP-nya, yaitu 192.168.10.55. Oke. Lalu lanjut ke PC21. IP-nya adalah 192.168.20.55.
55. Subnet max-nya juga. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita bisa lanjutin buat mengkonfigurasi di switch-nya, teman-teman. Nah, oke, yang pertama kali kita akan konfigurasi adalah kita akan membuat VLAN-nya dulu, teman-teman. Oke, seperti biasa kita masuk ke mode privilege, lalu global configuration. Oke, kita buat VLAN-nya. Yang pertama adalah VLAN 10. Oke, lalu namanya adalah misalkan programming. Lalu di enter, setelah itu di exit. Nah, lanjut ke VLAN 20. Namanya adalah marketing. Oke, lalu di exit. Nah, kalau udah, sekarang kita akan lanjutin untuk masukin interface FA02 ke VLAN 10 dan interface FA03 ke VLAN 20. Oke, kita masukin komennya. Kita masuk ke interface-nya, yaitu interface FA02 dulu. Oke, setelah itu di enter. Nah, setelah itu kita masukin komen switch port mode akses, lalu di enter. Setelah itu switch port akses VLAN 10, lalu di enter. Setelah itu kita exit dan kita lanjut ke interface FA03. Oke, kita masukin komen switch port mode akses, lalu enter. Setelah itu switch port akses VLAN 20. Oke, nah kalau udah kita exit dan kita coba cek ya teman-teman. Itu do show VLAN brief. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa FA02 itu sudah masuk ke VLAN 10 dan FA03 sudah masuk ke VLAN 20. Oke, kalau sudah masuk, sekarang kita lanjut lagi buat konfigurasiin IP address-nya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini sudah di mode global configuration, jadi kita bisa langsung masukin komennya yaitu interface VLAN 10. Nah, teman-teman, kalau di router itu kita membuat sub interface, tapi untuk di switch itu kita langsung aja masuk ke interface VLAN 10, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut, langsung di enter. Nah, setelah itu kita masukin IP address-nya, yaitu 192.168.10.1. Lalu subnet max-nya jangan sampai lupa 255.255.0. Oke, lalu di enter. Nah, kalau udah kita exit dan kita lanjut ke interface VLAN 20. Lalu di enter. Enter, masukin IP address-nya yaitu 192.168.20.1. Subnet max-nya 255.255.0. Lalu di enter. Setelah itu kita lanjut ke interface VLAN 1. Oke, lalu di enter. Masukin IP address-nya yaitu 192.168.1.1, subnet max-nya 255.255.255.0, lalu di enter. Nah, kalau udah kita exit dan kita coba cek teman-teman. Kita masukin komennya do show IP interface brief. Oke, lalu di enter. Nah, ini kita spasi aja. Nah, teman-teman bisa lihat di VLAN 10
IP-nya adalah ini, dan di VLAN 20 IP-nya adalah ini. Dan untuk di VLAN 1 IP-nya adalah ini. Tapi teman-teman lihat juga di statusnya ini masih administratively down, yang artinya ini tuh belum menyala, teman-teman. Nah, sekarang kita nyalain dulu VLAN satunya. Gimana caranya? Caranya kita no shutdown dulu, teman-teman. Oke, kita masuk ke interface VLAN satunya. Oke, lalu di enter. Nah, setelah itu kita masukin command-nya yaitu no shutdown, lalu di enter. Nah, kalau udah kita exit dan kita coba cek lagi. Do show IP interface brief. Lalu di enter. Spasi lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, VLAN 1 statusnya sudah up sekarang. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah mengkonfigurasikan switch layer 3-nya. Nah, sekarang kita lanjut buat mengkonfigurasikan PC-PC-nya, teman-teman. Nah, apa aja sih yang harus kita konfigurasi di PC-nya? Oke, kita buka dulu PC-nya. Lalu kita masuk ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, jadi di PC ini kita akan mengkonfigurasikan default gateway-nya, teman-teman. Karena tadi kita belum masukin default gateway-nya. Jadi sekarang kita masukin dulu default gateway-nya, oke? Default gateway-nya adalah 192.168.10.1. Oke, lanjut ke PC 21. Satu 192.168.20.1. Nah, terus kita juga bakalan config juga di PC yang ada di ruangan 3 di VLAN 20. Oke. Kita config 192.168.20.1. Oke, lanjut lagi ke PC 0 ke VLAN 10. Oke, masukin lagi default kitanya 192.168.10.1. Oke, lalu disilang. Nah, sekarang kita bakalan coba kirim paket dari PC 15 dan PC 20. Oke, kita tunggu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat masih violet. Kenapa? Karena kemungkinan switch-nya ini itu masih mendeteksi layer 2, atau bisa jadi juga default switch-nya itu masih layer 2, teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Kita masuk ke switch-nya, lalu kutip CLI. Seperti biasa kita masuk ke mode privilege. Setelah itu kita coba masukkan command show IP row. Nah, kayak gini teman-teman, lalu di enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan ICMP redirect change is empty, yang artinya switch-nya ini masih dalam layer 2, teman-teman. Nah, terus gimana cara mengaktifkan multi-layer-nya? Nah, kita masuk dulu ke global configuration, lalu di enter. Nah, setelah itu kita masukkan command IP routing. Oke, lalu di enter. Nah, kalau udah, sekarang kita coba cek lagi. Do show IP route. Lalu di enter. Nah, teman-teman, kalau tampilannya sudah seperti ini, itu berarti switch-nya sudah multi layer, atau sudah jadi switch layer 3 kayak gitu. Nah, oke, kalau udah, sekarang kita bakalan coba kirim paket dari network yang berbeda. Dari PC 15 ke PC 20 kita lihat masih violet, kita coba kirim lagi. Dan successful ya teman-teman. Oke. Kita coba lagi dari PC 0 ke PC 21. Kita bisa lihat violet. Oke. Kita coba kirim lagi.
dari PC 0 ke PC 21 dan successful. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita bakalan coba untuk mengkonfigurasikan DHCP server pada multi-layer switch. Oke, nah sebenarnya untuk konfigurasinya itu sama teman-teman dengan ketika kita mengkonfigurasi di router. Jadi langsung aja kita mulai konfigurasinya. Oke, ini sudah di mode global configuration, jadi langsung aja kita masukin komannya yaitu IP DHCP pool, namanya adalah VLAN 10. Oke, lalu di enter. Setelah itu kita masukkan networknya, yaitu 192.168.10.0, lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, lalu di enter. Nah, setelah itu kita masukkan default gateway-nya, teman-teman. Komennya yaitu default router 192.168.10.1, lalu di enter. Setelah itu kita masukin DNS servernya 8.8.8.8. Oke, lalu di enter. Oke, setelah itu kita exit. Nah, untuk VLAN 10 sudah selesai dan sekarang kita lanjut ke VLAN 20. Bikin komennya lagi, IP DHCP pool VLAN 20. Oke, lalu di enter. Setelah itu kita masukkan lagi networknya 192.168.20.0, subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, lalu di enter. Setelah itu kita masukkan default routernya yaitu 192.168.20.1, lalu di enter. Setelah itu DNS servernya 8.8.8.8, lalu enter. Nah, kalau udah kita lanjut lagi, kita exit dulu. Kita lanjut ke VLAN 1, IP DHCP pool VLAN 1, lalu enter. Setelah itu kita masukkan lagi networknya 192.168.1.0, subnet max-nya 255.255.0, lalu di enter. Setelah itu default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, lalu di enter. DNS server 8.8.8.8. Oke, setelah itu kita enter dan selesai. Oke, kita exit dulu. Nah, kalau udah, sekarang kita coba buktiin teman-teman. Oke, kita buka PC 20. Setelah itu kita ke IP configuration, lalu kita DHCP-in. Oke, kita tunggu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kita langsung dapat IP address-nya, subnet max-nya, terus default gateway dan DNS servernya. Oke, kita coba di PC 21. Oke, kita tunggu lagi. Nah, teman-teman bisa lihat kita juga sudah dapat. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita bakal lanjutin untuk membuat soal VLAN atau kita akan membuat kasus baru untuk VLAN, teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita tambahin 3 switch. Di sebelah sini 1, lalu di sini 1 dan di sini 1. Oke, setelah itu kita tambahin juga 1 router.
di sebelah sini. Nah, lalu lanjut ke PC-nya. Oke, PC-nya di sebelah sini, lalu di sebelah sini, di sini. Oke, di sini. Nah, oke, di sini, di sini. Oke, lanjut yang di sebelah sininya. Oke, lalu di sebelah sininya juga. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita coba rapihin sedikit. Oke. Nah, kalau udah, langsung aja kita sambungin portnya, teman-teman. Pertama adalah dari router 0 ke switch 1. Lalu dari switch 1 kita lanjutin lagi sambungin ke switch 2. Dan dari switch 1 kita sambungin lagi ke switch 0. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita bakalan coba untuk buat bloknya dulu, teman-teman. Oke. Jadi di blok sebelah sini dan sebelah sini itu adalah untuk VLAN 10. Oke, kita kasih notes-nya di sini. VLAN 10. VLAN 10. Oke, lalu lanjut lagi untuk di blok sebelah sini itu untuk VLAN 20 dan di sebelah sini juga. Oke, kita kasih notes-nya. VLAN 20. VLAN 20. Oke, lanjut lagi untuk yang di sebelah sini. Dan di sebelah sini. Ini adalah untuk VLAN 30. Oke, VLAN 30 dan VLAN 30. Oke. Lalu lanjut lagi. Di sini itu untuk VLAN 40. VLAN 40. Oke, lalu di sebelah sini itu untuk VLAN 50. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita lanjutin buat sambungin port-portnya ke PC, teman-teman. Oke. Kita sambungin dari switch 0 ke PC 0, lalu ke PC 1, PC 2, PC 3, PC 6, PC 7, PC 4, PC 5, PC 8, dan PC 9. Oke, lanjut dari switch 1 ke PC 10, PC 11, lalu ke PC 12,
dan ke PC 13. Oke. Lalu untuk switch 2 kita sambungin ke PC 18, 19, lalu 14, PC 15, PC 20, PC 21, PC 16, PC 17, PC 22, dan terakhir ke PC 23. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita lanjutin buat tulis IP address-nya teman-teman. Oke. Untuk VLAN 10, IP-nya adalah 10.10.10.0/24. Lanjut, VLAN 20, IP-nya adalah 20.20.20.0/24. Oke. VLAN 30, IP-nya 30.30.30.0/24. Lalu VLAN 40, IP-nya 40.40.40.0/24. Oke, dan terakhir VLAN 50. IP-nya adalah 50.50.50.0/24. Oke. Oke, teman-teman, jadi ini dia soalnya atau kasus barunya. Nah, setelah ini kita akan lanjutin buat konfigurasinya, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung aja kita mulai konfigurasinya. Nah, yang pertama kita lakuin adalah kita nyalain dulu interface FA00-nya, teman-teman. Karena di sini kita bisa lihat bahwa di interface FA00-nya ini tandanya masih merah, yang berarti interface-nya belum nyala. Oke, sekarang kita nyalain dulu. Tab Shell I, di enter aja, lalu masuk ke mode privilege, lalu global configuration. Setelah itu kita masuk ke interface-nya, teman-teman, yaitu interface FA00. Setelah itu kita masukkan komennya, yaitu no shutdown, lalu di enter. Nah, oke. Nah, kalau udah selesai, kita exit dulu. Oke, setelah itu kita bakalan lanjut buat bikin sub interface-nya, teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai. Kita masukin komennya, yaitu interface FA00.10, lalu di enter. Setelah itu kita masukkan komennya, yaitu encapsulation.1Q10. Berarti interface FA00.10 itu dimasukkan ke VLAN 10, kayak gitu. Oke, lanjut di enter. Nah, setelah itu kita masukin IP address-nya, yaitu 10.10.10.1. Lalu subnet max-nya 255.255.255.0, lalu di enter. Nah, kalau udah, kita lanjut lagi ke VLAN 20. Oke, masukin komennya lagi, interface FA00.20, lalu enter. Encapsulation.1Q20, lalu enter. IP address-nya 20.20.20.1, lalu subnet max-nya 255.255.0,
255.0 lalu di enter. Nah, oke, lanjut lagi kita ke VLAN 30. Masukin lagi komennya interface FA 0.30. Oke, lalu di enter. Setelah itu encapsulation .1q 30 lalu enter. Lalu IP addressnya 30.30.30.1 subnet boxnya 255.255.255.0. Oke, enter. Lanjut ke VLAN 40 interface FA 0.40 lalu enter. Kita masukkan lagi komennya encapsulation .1q 40 IP add-nya adalah 40 titik 40 titik 40 titik 1 subnet boxnya 255.255.0. Oke, lalu enter. Setelah itu kita lanjut ke VLAN 50 interface FA 0.50 enter. Lalu encapsulation .1q 50 enter. Lalu IP add-nya 50.50.50.1 lalu subnet boxnya 255.255.0 lalu di enter. Nah, oke, teman-teman udah selesai semua. Nah, kalau udah kita exit dan sekarang kita coba cek to show IP interface brief. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, semuanya sudah ada. Oke, nah untuk device Ethernet 00 kenapa unside? Karena ini adalah VLAN 1 teman, untuk VLAN 1. Nah, tapi kita nggak perlu konfigurasiin karena kita untuk kali ini tidak memakai VLAN 1 kayak gitu. Oke, nah kalau udah, sekarang kita lanjut lagi buat konfigurasi IP DHCP-nya teman-teman. Oke, kita masukin komennya IP DHCP full VLAN 10 misalkan namanya, lalu di enter. Setelah itu kita masukkan networknya 10.10.10.0 lalu subnet boxnya 255.255.0 lalu di enter. Setelah itu default gateway-nya kita masukin 10.10.10.1 lalu di enter. Nah, setelah itu kita masukin DNS servernya. DNS servernya adalah 8.8.8.8 lalu kita enter. Nah, setelah itu ini sudah selesai dan kita exit dulu dan kita lanjut ke VLAN 20 nya teman-teman. Oke, IP DHCP full VLAN 20 enter. Lalu networknya 20.20.20.0 255.255.255.0. Oke, lalu kita enter. Lalu default gateway-nya 20.20.20.1 lalu enter, dan DNS servernya yaitu 8.8.8.8 lalu kita enter. Lalu setelah itu kita exit lagi
Oke, kita lanjutin lagi IP DHCP pool VLAN 30. Lalu kita enter. Setelah itu networknya 30.30.30.0 255.255.255.0. Oke, lalu enter. Default gateway-nya 30.30.30.1. Lalu kita enter. Oke. Lalu DNS servernya 8.8.8.8. Oke, enter lagi. Exit lagi dan kita lanjut ke VLAN 40. IP DHCP pool VLAN 40. Enter. Lalu networknya 40.40.40.0. Lalu subnet box-nya 255.255.0. Oke, enter lagi. Lalu default gateway 40.40.40.1. Lalu enter. DNS server 8.8.8.8. Oke, enter lagi dan kita exit. Oke, dan terakhir kita ke VLAN 50 nya teman-teman. Oke, IP DHCP pool VLAN 50. Oke, lalu enter. Setelah itu kita masukkan networknya, yaitu 50.50.50.0. Lalu subnet box-nya 255.255.0. Oke, lalu kita enter lagi. Setelah itu default gateway-nya yaitu 50.50.50.1. Lalu enter dan DNS servernya 8.8.8.8. Lalu di enter dan selesai teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutin lagi konfigurasinya. Nah sekarang kita bakalan konfigurasi di switch-nya teman-teman. Pertama-tama yang bakalan kita lakuin adalah bikin VLAN-nya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai konfigurasinya. Dimulai dari switch 0 dulu. Oke, kita masuk ke mode privilege, lalu global configuration. Nah, kalau udah langsung aja kita buat VLAN-nya, yaitu yang pertama adalah VLAN 10. Oke, lalu di enter. Nah, teman-teman, untuk sekarang setelah membuat VLAN 10, kita langsung lanjut lagi ke bikin VLAN 20 teman-teman. Jadi untuk sekarang itu kita nggak perlu bikin namanya dulu. Jadi langsung aja ke VLAN selanjutnya, yaitu VLAN 20, lalu VLAN 30, lalu dilanjut lagi VLAN 40, dan terakhir VLAN 50. Oke, nah kalau udah kita exit dan kita cek teman-teman. Kita masukkan komennya yaitu do show VLAN brief. Lalu kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50 itu sudah aktif teman-teman. Oke, nah kalau udah aktif, sekarang kita lanjut konfigurasi ke switch 1 dan switch 2. Oke, kita mulai konfigurasi di switch 1. Nah, di sini kita langsung masuk lagi ke mode privilege, lalu global configuration. Nah, kita konfigurasi VLAN-nya sama kayak tadi. VLAN 10, VLAN 20, lalu VLAN 30,
VLAN 40, dan VLAN 50. Oke, lalu lanjut lagi ke switch 2. Oke, conft, lalu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan terakhir VLAN 50. Oke, nah kalau udah, sekarang kita lanjut konfigurasi di switch 1, teman-teman. Di sini kita bakalan konfigurasiin, masukin port-portnya, teman-teman. Oke, kita mulai dari VLAN 40 dulu. Di VLAN 40 ada PC10 yang terhubung ke interface FA04 dan ada PC11 yang terhubung ke FA05. Oke, kita mulai konfigurasinya lagi. Kita exit dulu. Lalu kita masuk ke interface-nya, yaitu interface range FA04 sampai 5. Lalu di enter. Lalu masukkan komennya switch port, mode akses, enter, lalu switch port, akses, VLAN 40. Oke, kita enter. Kalau udah kita exit dan kita lanjutin ke VLAN selanjutnya, yaitu adalah VLAN 50, teman-teman. Nah, di sini ada PC12 yang terhubung ke FA06 dan ada PC13 yang terhubung ke FA07. Oke. Kita masukin komennya interface range FA06 sampai 7. Lalu kita enter. Switch port mode akses, enter, lalu switch port akses VLAN 50. Oke, nah kalau udah kita exit dan kita cek, teman-teman. Kita masukkan lagi komennya do show VLAN brief. Oke, kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di VLAN 40 dan VLAN 50 itu sudah ada FA-nya ya, teman-teman, sudah ada portnya. Oke, nah setelah masukin portnya, sekarang kita lanjutin buat konfigurasi mode terang untuk interface-interface yang menghubungkan switch 1 dengan router dan dengan switch lagi. Oke, nah di sini kita bisa lihat ada interface FA01 yang menghubungkan dengan router, lalu ada interface FA02 yang menghubungkan dengan switch 2, dan ada interface FA03 yang menghubungkan dengan switch 0. Oke, kita konfigurasi. Kita masuk interface, yaitu interface range FA01 sampai 3. Lalu di enter, lalu masukkan komennya yaitu switch port mode terang. Oke, di enter. Enter lagi, lalu kita exit dan kita cek, teman-teman. Kita masukkan komennya itu do show interface terang. Oke, kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa port FA01, FA02, dan FA03 statusnya sudah trunking. Oke, nah kalau udah, sekarang kita lanjut ke switch 0. Kita mode terangin dulu di sini, yaitu ada FA01 yang menghubungkan dengan switch 1, teman-teman. Oke, kita konfigurasiin. Kita masuk ke interface FA01-nya. Oke, lalu kita masukkan komennya switch port mode terang. Oke, kita enter, lalu di exit. Nah, sekarang kita lanjut buat masukin port-portnya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ada PC0 yang terhubung dengan FA02 dan ada PC1 yang terhubung dengan FA03 di VLAN 10. Oke, kita masuk ke interface-nya, yaitu interface range FA02 sampai 3, lalu enter,
lalu switch port mode akses, enter, switch port akses VLAN 10. Oke, lalu di exit, lalu kita lanjut lagi. Di VLAN 20 itu ada PC 2 yang terhubung dengan interface FA04, lalu ada PC 3 yang terhubung dengan FA05, dan ada PC 6 yang hubungan FA06, dan juga ada PC 7 yang menghubungkan dengan interface FA07. Oke. Masukin komennya interface range FA04 sampai 7, lalu di enter. Lalu itu switch port mode akses, enter, lalu switch port akses VLAN 20, enter, lalu kita exit dan kita lanjutin lagi di VLAN 30. Nah, di VLAN 30 itu ada PC 4 yang terhubung dengan interface FA08, lalu ada PC 5 yang terhubung dengan interface FA09, lalu PC 8 dengan interface FA010, dan PC 9 terhubung dengan interface FA011. Oke, kita masukin lagi komennya. Interface range FA08 sampai 11. Oke. Lalu di enter, switch port mode akses, lalu enter, lalu switch port akses VLAN 30. Oke. Nah, kalau udah kita exit. Nah, oke. Udah selesai untuk di switch 0. Sekarang kita lanjut ke switch 2-nya, teman-teman. Oke, kita mode terangin dulu. Di sini ada interface FA01. Oke, kita mode terangin dulu. Enter, kita exit dulu. Setelah itu kita masuk ke interface-nya, yaitu interface FA01. Lalu di enter, lalu switch port mode terang. Oke, enter, lalu kita exit. Nah, sekarang kita masukin lagi port-portnya, teman-teman. Oke, pertama di VLAN 10 itu ada PC 18 yang terhubung dengan interface FA02, lalu ada PC 19 yang terhubung dengan FA03. Oke, berarti kita masuk ke interface range FA02 sampai 3, lalu di enter, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, lalu di enter. Nah, kalau udah kita exit dan kita lanjutin lagi. Di VLAN 20 ada PC 14 yang terhubung dengan FA04, lalu ada PC 15 yang terhubung dengan FA05, lalu ada PC 20 yang terhubung dengan FA06, dan ada PC 21 yang terhubung dengan FA07. Oke. Interface range FA04 sampai 7, lalu di enter. Switch port mode akses, enter, lalu switch port akses VLAN 20. Oke, enter, lalu kita exit. Nah, selanjutnya yang di VLAN 30. Ada PC 16 yang terhubung dengan FA08. Lalu ada PC 17 yang terhubung dengan FA09. Lalu PC 22 yang terhubung dengan FA010. Dan PC 23 yang terhubung dengan FA011. Oke. Kita masukin komennya interface range FA08 sampai 11. Oke, lalu enter. Switch port mode akses, switch port, enter dulu, lalu switch port akses VLAN 30. Oke, kita enter. Nah, dan selesai. Nah, jadi
Itu dia yang kita konfigurasiin di switch-nya. Nah, selanjutnya kita bakalan lanjut ke pengujian-pengujian ya teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung mulai aja pengujiannya. Nah, di sini kita coba dari VLAN 10, kita ke DHCP-in, teman-teman. Oke, kita tunggu. Nah, sini teman-teman bisa lihat ya, kita udah dapat IP address-nya, subnet box-nya juga udah dapat, default gateway-nya juga sudah dapat, dan DNS server-nya juga sudah dapat. Oke, kita coba lagi di PC1, di DHCP-in lagi. Oke, kita tunggu. Nah, oke, udah dapat juga. Sekarang kita coba di VLAN 40 di PC 10. Oke, desktop, lalu IP configuration. Kita pindahin ke DHCP. Kita tunggu. Nah, kita juga udah dapat ya teman-teman. Langsung lanjut lagi PC 11. Oke. Nah, dapat juga ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Coba di sini di PC 14 di VLAN 20. Oke, kita tunggu, dan berhasil ya teman-teman. Oke, kita coba lagi di sini. Oke, kita tunggu. Nah, oke, kita dapat ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan coba kirim paket dari PC 0 ke PC 10. Teman-teman bisa lihat masih violet. Kita coba lagi dari PC 0 ke PC 10, dan teman-teman bisa lihat successful. Oke, lanjut lagi, kita coba dari PC 14 ke PC 11. Kita lihat violet. Kita coba lagi dari PC 14 ke PC 11. Dan successful. Oke, kita coba lagi dari PC 12 ke PC 10. Kita coba, dan successful teman-teman. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita di materi menghubungkan antar VLAN. Semoga teman-teman bisa paham dan juga videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Bye-bye semuanya.